Welcome to Draw My Life Indonesia. Survei menyatakan bahwa banyak nih yang nonton tapi belum subscribe. Sekarang yuk pencet tombol subscribe. Iya, tombol yang merah itu. Dan juga tekan loncengnya. Terima kasih atas partisipasinya. Karena lonceng Anda bahagia kami. Memiliki nama lengkap Muhammad Fauzi Filawan atau akrab disapa dengan Oji dan sebagai pemilik channel Frontal Gaming adalah seorang YouTuber kelahiran bulan Januari tahun 2000 di Lampung, tepatnya di daerah Kemiling. Oji bercerita bahwa nama Filawan sendiri diambil dari perpaduan nama sang ibu dan sang ayah. Ia merupakan anak pertama. Sewaktu berumur 2 bulan, Oji dibawa pindah ke Bogor dan ia tumbuh besar di sana, hingga akhirnya kembali lagi ke tempat kelahirannya di Lampung. Ia pertama kali menyukai game online ketika ia berumur 10 tahun, tepatnya ketika masih duduk di bangku kelas 4 SD. Kala itu ia diajak oleh kakak sepupunya ke warnet untuk bermain game Ketampet. Tak lama setelah bermain game Ketampet, game Point Blank pun rilis. Game ini dianggap Oji sebagai salah satu game yang membuatnya kecanduan, sekaligus membuatnya sangat menyukai game bertemakan peperangan. Kecintaannya bermain game semakin bertambah ketika duduk di bangku SMP hingga SMA. Sewaktu kelas 3 SMP, Oji pernah menjual biji karet dan dibantu oleh seorang temannya yang bernama Dava demi menambah uang untuk bermain di warnet. Ia dan Dava rela berangkat pagi hari sambil membawa karung untuk mendapatkan biji karet yang akan ia jual keesokan harinya di sekolah SD. Oji juga pernah menjual buah ceri yang ia dapatkan di dekat rumahnya. Suatu hari ia bertemu dengan seorang nenek yang sering mencari dan memakan buah ceri untuk mengobati penyakit rematik yang ia derita. Oji pun berinisiatif menjual satu kantung plastik buah ceri ke sang nenek dan dibeli seharga Rp2.500. Sejak saat itu Oji rajin mencari buah ceri untuk dijual ke nenek tersebut. Sewaktu Oji masih duduk di bangku SMA, bermain di warnet sedang diminati anak muda saat itu. Bersamaan dengan salah satu game Android, yaitu Clash of Clans atau sering disingkat COC yang juga menjadi tren di masyarakat. Kala itu Oji yang tidak memiliki handphone untuk memainkan game tersebut hanya bisa memilih bermain di warnet. Saking cintanya dengan warnet, Oji bahkan rela menyisihkan uang sakunya demi ke warnet di hari libur. Sekolah Oji yang kala itu berjarak lumayan jauh, membuatnya harus naik angkot dan membutuhkan ongkos Rp1.000. Ia yang mendapat uang saku sebesar Rp7.000 hingga Rp10.000 per harinya, harus menyisihkan uang Rp3.000 hingga Rp5.000 demi bisa bermain di warnet. Orang tua Oji tidak merasa keberatan ia bermain di warnet, karena dirinya menggunakan uangnya sendiri dan tidak mengganggu waktu belajar serta jam sekolah. Namun meski demikian, ada hal yang membuat orang tuanya kurang suka jika ia bermain game. Karena dengan bermain game, membuatnya menjadi jarang makan dan kurang waktu untuk tidur. Suatu hari ia ditawari untuk menjaga warnet seharian penuh dan diberi upah sebesar Rp50.000 per hari. Dari hasil menjaga warnet inilah, Oji bisa mengumpulkan uang agar tidak membebankan perekonomian keluarganya. Sesekali waktu ia bisa membantu mencukupi kebutuhan keluarganya. Hingga suatu ketika Oji memiliki sebuah handphone yang mumpuni untuk bermain game dan membuatnya jarang pergi ke warnet lagi. Kemudian ia mencoba game Free Fire sejak pertama kali dirilis dan belum dibawahi oleh Garena. Namun karena grafiknya yang kurang bagus, ia kemudian memutuskan untuk menghapusnya. Tetapi setelah beberapa waktu, ia menginstalnya kembali. Oji mengungkapkan alasannya menyukai game Free Fire karena game ini adalah game yang simpel dan ringan untuk dimainkan. Pada tahun 2015, Oji memilih terjun ke dunia YouTube dan membuat channel dengan nama FF Gaming. Nama FF sendiri ia ambil dari singkatan nama aslinya, yaitu Fauzi Filawan. Salah satu alasannya membuat channel YouTube adalah untuk mencari popularitas dan ia termotivasi untuk bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube. Namun kemudian Oji mengubah nama channel YouTube-nya menjadi Frontal Gaming karena dirinya yang suka ribut atau rusuh ketika sedang bermain game. Ia pun mencoba mengunggah video pertama pada kanal YouTube-nya yang bertemakan game Free Fire dengan judul Best AWP Free Fire Battlegrounds yang ia unggah pada 20 April 2018 silam.
Dari sinilah Oci terus konsisten mengupload konten yang bertemakan Free Fire. Bahkan tak jarang, video yang ia upload mampu mencapai jutaan viewers. Channel YouTube-nya semakin berkembang pesat dan membuat namanya semakin dikenal oleh khalayak ramai. Berkat kerja keras dan kemampuannya bermain game Free Fire, ia diajak oleh Imba sebagai salah satu leader NSC untuk bergabung dengan tim Aura Esport. Pada tahun 2019, dirinya resmi bergabung dan ditunjuk sebagai Rusher. Oci memilih nama Aura Kasih untuk menjadi nickname-nya di tim Aura. Dalam tim Aura Esport ini, Oci memiliki 3 rekan lain, yaitu Setiawan RM atau dikenal dengan nama Wawan MKS, Bagus Wijayanto atau dikenal dengan nama Imba CR, dan Randa Sutriska atau dikenal dengan nama Ran MKS. Semenjak bergabung dengan tim e-sport, Oci semakin serius menekuni dunia game dan juga ikut terjun untuk membela timnya di turnamen-turnamen bergengsi Free Fire. Selain itu, Oci juga sempat diajak oleh Dylan Bros untuk collab bermain game Free Fire di salah satu videonya. Karena kehebatan Oci untuk melumpuhkan lawan, ia mendapat julukan Bapak Jumpshot Indonesia dari para fansnya. Pada bulan Juni 2019, Oci memutuskan untuk menikahi kekasihnya yang bernama Aura Kirana Rinjani, yang juga merupakan seorang YouTuber dengan konten game dan vlog. Berkat kekonsistenannya untuk menyuguhkan konten yang menarik serta support dari para penggemar setianya, kini kanal YouTube-nya memiliki lebih dari 7,3 juta subscribers dan telah mengunggah 412 video. Oci juga memiliki 2,7 juta followers di Instagram. Selain itu, ia juga mempunyai toko Diamond Free Fire yang ia beri nama frontalgaming.shop. Sekarang, Oci berhasil menjadi salah satu YouTuber Free Fire tersukses. Oci ingin berpesan untuk para penggemar setianya bahwa jangan pernah putus asa. Jika suka bermain game, maka kita harus ingat dengan kewajiban yang harus diselesaikan terlebih dahulu dan jangan durhaka kepada orang tua, karena kesuksesan kita dilihat dari bagaimana perilaku kita terhadap orang tua. Serta jangan pula memberikan komentar negatif di sosial media milik orang lain, karena komentar kita dapat menjadi cerminan di masa mendatang. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar apabila ada tokoh atau artis yang ingin kalian tonton selanjutnya.